بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعل شهر رمضان شهر القرآن والتدبر والإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di dalam Zoom dalam pertemuan perdana halaqah tadarus Quran qiraat Imam Asim. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan kemudahan untuk semakin dekat dengan Al-Quran di bulan yang suci ini. Salawat teriring salam, semoga kita selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para musyrif dan musyrifah serta tim dari Hobi Ngaji Indonesia dan juga teman-teman peserta halaqah tadarus yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Ikhwati wa akhwati al-ahizza, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal majlis al-mubarak, majlis at-tadarus wa tilawah al-Quran bil qiraat Imam Asim biriwayatain riwayat Hafiz wa Syu'bah. نسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهل الله وخاصته. Baik, uh, mari kita sama-sama mulai pertemuan perdana pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya, untuk menambahkan keberkahan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan tilawah suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita, Hafiz Ad-Din. Kepadanya, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran pada saudara Hafidz Ad-Din atas lantunan ayat suci Al-Qurannya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita kali ini dengan bacaan Al-Quran yang barusan dilantunkan oleh saudara kita. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan perkenalan singkat dari para musyrif dan musyrifah yang nantinya akan menemani kita selama 1 bulan ke depan. Pertama, untuk halakoh kelompok ikhwan, kepada Ustadz Ammar Al-Amudi, kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada saudara kita Ustaz Hasan Ramadan yang telah memberikan anak kesempatan. Beliau juga alhamdulillah sama-sama teman seperjuangan Ana di sini ya di Maroko. Jadi yang tadi juga yang tilawah juga ya ada Mas Hafiz Ad-Din. Beliau juga teman seperjuangan Ana di sini yang insya Allah akan sama-sama mengikuti majelis tadarus Qiraah Imam Asim ini. Perkenalan singkat, ya izinkan Ana memperkenalkan diri. Nama Ana Muhammad Ammar Al-Amudi. Asal Ana asli dari Lampung, ya dari Lampung Indonesia. Kemudian sekarang sedang menempuh pendidikan di Ma'had Muhammad Sadis lil Qiraat wa Dirasah Al-Qur'aniyah tabaan lil Qarawiyyin ya. Jadi Universitas Qarawiyyin di Kota Rabat ya. Maroko. Alhamdulillah sekarang sudah di tahun kelima Ana merantau di negeri perantauan ini di Maroko. Insya Allah nanti Ana yang akan mendampingi teman-teman di Halaqah Ikhwan untuk program Tadarus 30 juz dengan qiraat Imam Asim menjamak langsung dengan 2 rawinya insya Allah. Semoga kita bisa istiqamah sampai dari awal sampai hatam dan kita bisa mendapatkan pahala faidah baik secara tahsin maupun secara tafsir. Barangkali ada nubzah-nubzah yang perlu kita bahas di perbedaan qiraat, apa yang berdampak terhadap hukumnya, kemudian dan seterusnya insyaallah. Mungkin sekian perkenalan singkat dari Ana. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Ammar Al-Amudi yang telah menyampaikan perkenalan singkatnya. Selanjutnya kita akan perkenalan singkat yang kedua dari untuk musyrifah Halaqah Akhwat kepada Ustazah Hamzah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan untuk semuanya. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Hasan telah memberikan kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Nama ana Taj Khamsa Fadilah Amha. Alhamdulillah, ana asal Lampung, Bandar Lampung. Saat ini ana sedang di Kairo ya untuk sedang pendidikan S1 tahun pertama gitu di Al Azhar Kairo.
Gitu. Dan insya Allah, alhamdulillah, Ana mendapati amanah untuk mendampingi ya halaqah tadarus untuk akhwat insya Allah selama bulan Ramadan ini. Insya Allah dengan izin Allah Ta'ala, dengan ridha Allah Ta'ala, semoga kita diistiqomahkan semua sampai akhir untuk menghatamkan apa yang telah kita mulai ini, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, jazakillah khairan katsiran. Ustazah Khansa telah memperkenalkan diri sebagai musyrifah untuk kelompok akhwat selama sebulan ke depan. Baik, ikhwati wa akhwati al-ahibba, mari kita berlanjut ke acara yang selanjutnya. Yang ini kita akan mendengarkan penyampaian materi. Materi tentang kiroat dari Imam Asim ini. Mungkin dari kita ini baru mendengar ya tentang kiroat Imam Asim ini dengan kedua perawinya, periwayatnya. Nah, insya Allah pada sesi kali ini kita akan mendengarkan materi tentang Imam Asim dan dua periwayatnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita simak nih penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Ahmad Alamudi. Kepada beliau, kami persilahkan kembali waktu dan layar. Eh, Bismillah. Sebelumnya mungkin teman-teman yang bisa on cam, silakan untuk on cam biar kita sama-sama hidup ya sama majelisnya. BTW ini yang di Indonesia sahur pertama kali ya, alhamdulillah ya, insya Allah. Di sini ada, saya izin menyapa dulu. Di sini ada Ustazah Indri. Assalamualaikum Ustazah Indri. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya Ustazah Indri? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ini Ustazah Indri ini BTW ini ya teman-teman ya. Alumni program kelas tajwid Jazariyah Tuhfah yang kemarin baru kita selesaikan. Alhamdulillah beberapa peserta kita ini adalah lanjutan dari program yang sebelumnya kita laksanakan ya. Jadi mungkin mereka merasa pengen menyempurnakan gitu dengan, kan kalau sebelumnya itu program tahsin, jadi ingin menyempurnakan dengan langsung praktek di Al-Quran gitu. Kebetulan eh, Hobi Ngaji Indonesia mengadakan program ini itu berangkat dari keinginan kita untuk memfokuskan majelis kita pada bulan Ramadan ini khusus untuk majelis Quran ya. Jadi kan bulan Ramadan itu kan bulan Al-Quran ya. Sedangkan budaya para ulama terdahulu sekelas Imam Malik, kemudian sekelas Imam Syafi'i, ulama-ulama kibar itu ketika bulan Ramadan datang, mereka menutup kitab-kitab mereka. Majelis-majelis mereka itu yang tadinya mereka memiliki majelis hadis, yang tadinya mereka memiliki majelis fikih, itu mereka fokuskan, mereka liburkan majelisnya, kemudian mereka fokus untuk membuka majelis-majelis Al-Quran atau fokus untuk mentadarusi Al-Quran. Jadi ya, program ini itu berangkat dari keresahan kita dan keinginan kita untuk memfokuskan bulan Ramadan ini untuk membuka majelis yang di situ langsung terikat dengan Al-Quran, hubungan dengan Al-Quran. Bukan teori-teori tahsin lagi, tapi kita langsung bermajelis, langsung memang praktek di Al-Quran gitu, membaca Al-Quran. Karena mengikuti, menyontoh para ulama kita terdahulu. Eh, Kemudian di sini juga kita ada yang ini ya teman-teman ya, ada yang dari Indonesia sebagian, kemudian juga ada ini ada Teh Khonsa. Teh Khonsa ini beliau di Turki ya, mahasiswa di Turki. Berarti sekarang Teh Khonsa jam berapa Teh di Turki Teh? Sekarang kalau boleh tahu.
Di Kairo, Ustaz. Afwan, bukan Ustazah Khansa. Oke. Afwan, Zah. Oh, Ada peserta yang namanya Teh Khansa juga. Masya Mm-mm. Beliau belum join ya, mungkin. Hmm. Jadi yang ala kulli hal waktu kita berbeda-beda, ada juga yang di Aceh. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang berbeda-beda ini, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan maksimal ya, sampai akhir, dari awal sampai akhir. Eh, izin izin share screen teman-teman untuk materi pada pertemuan perdana ini. Insya Allah kita akan sedikit membahas terkait biografi dari Imam Asim dan dua perawi beliau, yaitu Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Slide-nya terlihat? Alhamdulillah terlihat, Ustaz. Terlihat ya. Mas Hasan, terlihat slide-nya semua jelas? Lihat, Ustaz. Terlihat. Oke. Terlihat ya. Oke. Bismillah. Sekilas terkait Imam Asim bin Abi An-Nujud. Ya, Asim bin Abi An-Nujud. Kita pada malam hari ini akan membahas terkait sedikit biografi beliau. Kemudian kita juga akan mengulas sedikit terkait biografi dua perawi dari Imam Asim ini, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs, ya, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Eh, Ibu, ya, Teteh, Mbak, Mas-mas, bahwa kita ketahui bersama bahwa Imam Asim ini adalah satu dari imam yang tujuh, imam yang tujuh, ya, imam yang tujuh, yaitu qiraat sab'ah, qiraat sab'ah. Jadi qiraat sab'ah yang sama-sama kita ketahui itu ada yang dari Madinah, ada Imam Nafi', yang dari Makkah ada Imam Ibnu Katsir, kemudian yang dari Basrah ada Imam Abu Amr Al-Basri, kemudian yang dari Syam ada Imam Ibnu Amir Asy-Syami, kemudian yang dari Kufah ada tiga imam. Imam yang pertama adalah Imam Asim ini, Imam Asim. Kemudian imam yang kedua ada Imam Hamzah, imam yang ketiga ada yang Imam Al-Kisai. Dari tujuh itu, mereka masing-masing memiliki dua perawi. Ya, mereka masing-masing memiliki dua perawi. Nah, sekarang kita hanya membahas perawi, qari dan perawi yang saat ini insya Allah akan kita baca pada bulan Ramadan ini insya Allah. Ya, yang pertama adalah Imam Asim bin Abi An-Nujud. Imam Asim bin Abi An-Nujud. Beliau memiliki ibu yang bernama Bahdalah, ya, Bahdalah. Makanya disebut Asim bin Abi An-Nujud Al-Bahdalah. Beliau termasuk tabi'in senior, junior ya. Tabi'in junior. Beliau hidup di masa Abdul Malik di masa Khalifah Muawiyah, Abu Sufyan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti beliau lahir sekitar di abad 1 Hijriah, ya. Berarti di sekitar 45 Hijriah, karena para mu'arrikh, para orang-orang yang menulis tarjamah atau biografi para qurra ini, mereka tidak menyebutkan kapan Imam Asim lahir. Tahun berapa tidak ada yang menyebutkan. Makanya mereka kosongkan karena memang tidak diketahui, ya. Itu lahirnya Imam Asim tidak diketahui. Kemudian beliau juga termasuk muhaddits. Muhaddits ya. Muhaddits itu adalah para ulama yang meriwayatkan hadis. Artinya beliau juga tidak hanya meriwayatkan Al-Quran, tapi beliau juga meriwayatkan hadis yang berasal dari para sahabat, ya, para tabi'in, kibarut tabi'in, kemudian dari para sahabat,
beliau juga meriwayatkan hadis. Tercatat ya, riwayat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asim ini ada dalam Musnad Imam Ahmad, ya, Ahmad bin Hambal rahimahullah. Kemudian tercatat juga ada di kitabnya Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau wafat di Kufah pada akhir tahun 1027 Hijriah. 1027 Hijriah. Nah, beliau ini termasuk imam yang terkenal dengan kepakarannya, kefasihan bacaannya, ya. Sampai-sampai Imam Syu'bah itu berkata, "Ma ra'aitu ahadan aqra'u lil Qur'an min Asim." Ya. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih pandai dalam membaca Al-Qur'an, lebih mahir dalam membaca Al-Qur'an kecuali selain Imam Asim bin Abi An-Nujud, ya. Wa kana ahsanun nasi sautan bil Qur'an. Kemudian Imam Yahya bin Adam ya meriwayatkan dari Hasan bin Salih, "Ma ra'aitu ahadan qat afsahu min Asim idza takallama kana yadkhuluhu khuyala." Jadi aku tidak melihat seorang pun yang lebih fasih daripada Imam Asim secara bahasa, secara retorika, kemudian secara kefasihan bahasa. Itu Imam Asim dikenal di zamannya dengan orang yang kefasihannya itu ketika orang mendengar perkataannya itu seolah-olah sedang mendengar suatu hal yang sangat menakjubkan gitu, ya, saking fasihnya. Ketika perkataan seseorang dalam bahasa Arab itu fasih, otomatis ketika membaca Al-Quran insya Allah akan fasih juga gitu. Jadi Imam Asim selain dikenal dengan kefasihan bacaan Al-Qurannya, beliau juga dikenal dengan kefasihan lughah bahasa Arabnya, ya, karena orang Arab terdahulu itu ihtimam atau mereka mementingkan bahasa itu sangat-sangat tinggi, ya, kepentingan mereka terhadap bahasa Arab. Sebentar, ini ada yang minta asap. Teman kita ada yang belum masuk. Ahlan wa sahlan. Sudah? Layarnya terlihat? Belum Ustaz. Hitam saja. Sebentar. Oh. Oke. Itu ya. Jadi tadi Imam Asim itu terkenal dengan kefasihan membaca Al-Quran. Kemudian selain beliau fasih membaca Al-Quran, beliau juga fasih dalam beretorika, ya, dalam bahasa Arab. Kemudian beliau ini faqih juga, ya, faqih. Jadi minal fuqaha min bainihim al-Imam Asim. Jadi beliau selain beliau ini qurra, ya, muqri, beliau juga muhaddits, kemudian beliau juga faqih di zamannya. Nah, untuk terkait sanad bacaan Imam Asim itu tersambung kepada siapa? Nah, Imam Asim itu ingat beliau ini di Kufah, ya. Kufah itu Irak sekarang. Jadi dulu ketika Bani Umayyah, ya, setelah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ketika Abu Sufyan itu memegang kekhalifahan yaitu Umayyah, ya, Bani Umayyah itu ibu kotanya di mana?
di Kufah ya, di Kufah. Kemudian ketika zaman Sayyidina Utsman juga pengiriman mushaf itu, salah satu mushaf Utsman yang dikirim itu adalah ke Kufah. Dan salah satu imamnya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian sebelum itu, bahwa pemerintahan Sayyidina Ali juga sempat dipindahkan ke Kufah, ibu kotanya. Jadi, karena Imam Asim ini asalnya memang Kufi, beliau Al-Kufi ya, beliau asalnya dari Kufah, sehingga otomatis beliau berguru kepada para eh, para tabi'in, kibarut tabi'in atau para yang berguru kepada sahabat yang memang mereka ada di Kufah, yaitu Imam Abdurrahman As-Sulami, kemudian Imam Zir bin Hubaish, kemudian ada juga Imam Al-Ashnani ya, Abu Ali Al-Ashnani. Tapi yang masyhur dua imam ini, Abu Abdurrahman As-Sulami dan Zir bin Hubaish. Yang mereka berdua ini belajar kepada, membaca langsung kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Uthman bin Affan, ya. Kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit, kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Lima sahabat ini, itu yang langsung bacaan mereka itu jadi sandaran sanad kita sekarang, sanad para ulama dan sampai sanad kita sekarang. Lima sahabat tersebut. Pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit, kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kemudian Sayyidina Uthman bin Affan. 5 orang ini adalah sandaran sanad di kalangan para sahabat yang mereka langsung membaca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah sanad dari Imam Asim. Kemudian nanti kita bertanya, itu nanti di pembahasan kenapa Imam Syu'bah dan Imam Hafiz meskipun gurunya sama, Imam Asim, tapi kenapa bacaan mereka ini banyak bedanya di farosh-farosh huruf. Nah, itu nanti jawabannya ada di dua guru Imam Asim tadi ya. Imam Abdurrahman As-Sulami dan Imam Zir bin Hubaish. Ya, inilah mata rantai emas yang menyambungkan bacaan kita hari ini langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Imam Asim ini adalah ketika beliau yang menggantikan kalau mungkin bahasa sekarang kalau di Al-Azhar Mesir itu Grand Sheikh-nya ya, Grand Sheikh-nya, yaitu gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi ketika Sayyidina Abu Abdurrahman As-Sulami ini meninggal, yang ketika itu beliau telah mengajar Al-Quran di Kufah selama 40 tahun. Ya. Kemudian Imam Asim yang menggantikan posisi gurunya tersebut. Kasusnya sama dengan Sayyidina Abu Darda, ya, Sayyidina Abu Darda di Syam. Kalau ini Syam, beliau itu yang pertama kali merumuskan hal Quran membentuk lingkaran. Sayyidina Abu Darda itu sahabat, kemudian salah satu qari di antara qiraah sab'ah yaitu Imam Ibnu Amir Asy-Syami itu murid langsung dari Sayyidina Abu Darda. Jadi ketika Sayyidina Abu Darda ini meninggal, wafat, yang menggantikan Imam Abdullah Ibnu Amir Asy-Syami. Ya. Jadi Imam Asim menggantikan posisi Sayyidina Abu Abdurrahman As-Sulami untuk mengajar di Kufah, menjadi Grand Sheikh-nya Kufah ketika itu. Kemudian terkait hafalan Imam Asim seperti apa kuatnya dan kencangnya, mutqinnya seperti apa beliau terhadap Al-Quran. Imam Asim pernah mengatakan, bacaanku ini tidak satupun menyelisihi bacaan guruku yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya. Bacaan Al-Quranku ini sama sekali sama 100% dengan bacaan guruku Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau yang mengatakan itu sendiri. Ya. Kemudian Imam Syu'bah, muridnya Abu Bakar bin Syu'bah, pernah bersaksi, pernah mendengar perkataan Imam Asim, bukan bersaksi, mendengar perkataan dari gurunya yaitu Imam Asim. Imam Asim berkata, Marid tu sanatain. Aku pernah sakit selama 2 tahun.
Artinya kalau sakit itu kan nggak efektif ya untuk murojaah, untuk ngaji. Artinya sakit ini benar-benar lumpuh 2 tahun gitu. Dan ketika aku sembuh, aku membaca Al-Quran dan tidak ada satupun kesalahan aku membaca gitu dengan hafalanku. Tidak ada satupun salah. 2 tahun sakit. Ini kesaksian dari perkataannya Imam Asim sendiri. Kemudian eh, ini kesaksian dari muridnya langsung Imam Syu'bah. Beliau mengatakan, "Kana Asim idza shalla yantasibu ka'annahu 'ud." Ya. Bahwa Imam Asim itu ketika sholat seolah-olah beliau itu seperti kayu. Artinya sangat tenang gitu sholatnya. Ya. Tidak gerak-gerak, benar-benar tenang sholatnya ya. Kemudian dan ketika hari Jumat itu kebiasaan Imam Asim itu menetap dari Jumatan sampai asar di masjid. Beliau sangat suka atau sangat dikatakan juga beliau ini termasuk imam yang sangat zuhud ya. Zuhud artinya hartanya nggak banyak gitu. Hartanya nggak banyak. Dikatakan beliau ini ya ketika sholat itu sangat khusyuk. Kemudian prioritasnya terhadap sholat itu luar biasa sampai-sampai ketika berpergian, misal beliau ada keperluan safar, melakukan safar gitu ya. Kemudian kok tiba waktu sholat gitu azan. Beliau mengatakan, ini yang bersaksi Imam Syu'bah, kebutuhan kita tidak akan terlewati. Maksudnya kita tidak akan ketinggalan kebutuhan kita. Kita masih bisa melakukan itu. Ayo kita pergi ke masjid karena waktu sholat tidak akan pernah terulang kembali. Gitu. Ya. Kalau kata Syekh Farid Al-Ansari, salah satu ulama Maroko, rahimahullah, beliau mengatakan, satu waktu pun kita meninggalkan sholat itu tidak akan bisa diganti dengan waktu apapun. Ya. Bisa diganti dengan qadha, misal kita ketinggalan sholat. Qadha. Tapi qadha itu kan adalah bukan kita hanya seolah-olah menunaikan kewajiban. Ya. Tapi kita tidak mendapatkan fadilah waktu tersebut. Gitu. Ya, dikatakan, eh, habul a'mal ilallah as-salatu ala waktiha. Ya. Di antara salah satu amal yang paling dicintai Allah itu salat pada waktunya. Karena waktu waktu kita itu tidak akan terulang kembali 2 kali. Ya. Apakah subuh hari ini sama dengan subuh besok? Tentu beda. Ya. Subuh hari ini ya subuh hari ini. Tidak akan terulang kembali. Kemudian eh, beliau juga termasuk guru dari Imam Hamzah, ya Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Imam Hamzah itu salah satu di antara Qurra as-Sab'ah. Beliau yang keenam ya, keenam. Setelah Imam Hasan ini Imam Hamzah. Kalau ibu, mas-mas pernah mendengar ada orang baca imalahnya banyak, baca Al-Quran imalahnya banyak banget. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Biasanya di Instagram banyak tuh viral video-video imam ataupun saktah gitu, banyak saktah ya. Walal akhiratu khairul laka minalule. Nah, itu Imam Hamzah, itu bacaan Imam Hamzah. Itu adalah Imam Hamzah termasuk murid dari Imam Asim. Termasuk juga Imam Abu Amr Al-Basri, ya, murid dari Imam Asim. Kemudian termasuk juga Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, yang pertama kali menciptakan huruf Hamzah atau menemukan huruf Hamzah, di mana orang Arab, para sahabat terdahulu itu tidak mengenal huruf Hamzah. Makanya lughah ahlul Hijaz itu la yahmizun. Bahasa ahlul Hijaz atau orang-orang Quraisy itu mereka tidak mengucapkan Hamzah dalam Al-Quran. Karena mereka ketika menemukan walladzina yu'minun, mereka tidak membaca Hamzahnya. Tapi mereka baca dengan waw, mengganti dengan waw.
walladzina yu'minuna bil ghaibi wa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya. Nah, kita ya tadi kemudian Imam Asim wafat pada ini terakhir dari Imam Asim. Ketika hari wafatnya Imam Asim, beliau didatangi muridnya itu Imam Syu'bah. Ketika muridnya mendatangi beliau, Imam Syu'bah menyaksikan Imam Asim baca Al-Quran, baca ayat, Thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Ya, Thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Kemudian mereka itu dikembalikan. Mereka itu kembali kepada Allah. Ya, kepada Allah Tuhan mereka. Ya. Kemudian beliau ini membaca ayat tersebut, padahal itu di akhir-akhir detik-detik akhir beliau. Beliau membaca dengan Thumma riddu ilallahi maulahumul haq. Riddu. Pakai ra' kasrah. Dan ra' kasrah ini adalah lughah Hudzail ya, Hudzail. Yaitu salah satu kabilah di Arab ketika itu. Lughah Hudzail. Thumma riddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian Imam Syu'bah bersaksi bahwa saya menyaksikan bahwa kefasihan bacaan Al-Quran itu udah menjadi tabiat dari Imam Asim. Sehingga pada waktu beliau mendekati wafat, beliau membaca ayat masih dengan kefasihan, hamzahnya masih fasih. Ilallahi maulahumul haq. Jadi tidak ada huruf-huruf yang lemah sedikit pun. Gitu. Kemudian Imam Syu'bah berstatement, dari situ saya paham bahwa qiraat yang ada pada Imam Asim ini udah menjadi tabiat dari beliau yang tidak bisa terlepas. Sampai tadi kan kita tahu beliau sakit 2 tahun ketika baca Al-Quran tidak salah satu huruf pun. Ya, itu dari Imam Asim. Kemudian yang kedua adalah Imam Syu'bah. Nah, ini perawi pertama dari Imam Asim bin Abi Anid. Tadi Imam Asim wafat pada tahun 127 Hijriah. 127 Hijriah di Kufah. Kemudian perawi pertama dari Imam Asim ini adalah Abu Bakar, ya. Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash. Bin Salim Al-Hannab Al-Asadi An-Nahshili Al-Kufi. Beliau juga Kufah ya asalnya. Lahir pada 95 Hijriah. Kunyah beliau Abu Bakar. Para ulama terdahulu itu lebih dikenal dengan nama kunyah mereka. Ya, julukan mereka. Abu Bakar ya. Abu Bakar bin Ayyash. Lahir pada 95 Hijriah. Beliau ini membaca Al-Quran kepada Imam Asim termasuk lama ya. Tapi dikatakan dalam beberapa riwayat, beliau ini membaca kepada Imam Asim hanya 3 kali hatam. Tapi 3 kali hatamnya para ulama dulu, itu 3 tahun gitu. Dikatakan lamanya itu 3 tahun. Ini bukan 3 kali hatam menghafal. Ya. Tapi 3 kali, Imam Syu'bah posisi udah hafal gitu. Udah hafal Quran. Tapi setoran ulang kembali ke Imam Asim, yaitu 3 kali hatam sampai dikatakan nih ta'allamtu min Asim khamsan khamsan. Mungkin ada yang pernah lewat baru-baru ini ada Maqari Quran Madinah, Maqari Quran Madinah ya. Itu Imam Syekh Ibrahim Al-Akhdar menceritakan kisah bagaimana kerasnya Imam Syu'bah belajar pada Imam Asim. Jadi diriwayatkan Imam Syu'bah ngaji kepada Imam Asim itu bacanya 5 ayat 5 ayat. Ya. Bukan 1 halaman, bukan 2 halaman, bukan 1 juz, tapi 5 ayat 5 ayat. Ya. Dan itu ditempuh dalam waktu sekitar 3 tahun. Nih, mana tadi? Walam ata'allam min ghairi. Dan aku tidak membaca Al-Quran
selain kepada Imam Asim, kata Imam Syu'bah. Wala qara'tu ala ghairi. Wakhtalaftu ilaihi nahwan min 3 sanawat. Ya. Dan aku ini bolak-balik belajar kepada Imam Asim ini sekitar 3 tahun. Hujan panas itu aku tembus. Sampai-sampai kadang Imam Syu'bah ini malu sama jamaah masjid yang ada di dekat rumah Imam Asim, yaitu Masjid Bani Kahil. Ya, Masjid Bani Kahil itu berarti masjid yang ada di desanya Imam Asim, karena seringnya bolak-balik gitu. Seringnya muncul Imam Syu'bah ini di masjid yang ada di dekat rumah Imam Asim. Ini menandakan kejauhan, ya, jauh antara rumah Imam Asim dan Imam Syu'bah. Kemudian ketika Imam Syu'bah ini udah sampai di akhir pembelajaran beliau, Imam Asim berkata kepada Imam Syu'bah, Ahmadullah Ta'ala. Ya, aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dulu kamu datang kepadaku itu tidak apa ya? Belum, bacaanmu ini belum baik gitu. Sampai sekarang alhamdulillah bacaanmu sudah baik, ya. Kemudian ini kesaksian dari Yahya bin Adam, ya. Qala li Abu Bakar. Imam Syu'bah berkata kepadaku, yaitu muridnya Imam Syu'bah mengatakan, guruku yaitu Imam Syu'bah mengatakan kepadaku, ta'allamtu min Asim al-Qur'ana kama yata'allamu as-sibi minal muallim. Aku belajar pada Imam Asim, aku belajar Al-Quran kepada Imam Asim sebagaimana anak kecil belajar kepada gurunya. Sebagaimana anak kecil belajar Iqra kepada gurunya. Ibarat Imam Syu'bah mau mengatakan kayak gitu, ya. Artinya posisi Imam Syu'bah ini udah selesai, hafalannya udah selesai gitu. Tapi beliau mengatakan kama yata'allamu as-sibi, ya, minal muallim. Sebagaimana seorang anak itu belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran kepada gurunya. Falaqiya minni syiddah, ya. Beliau mentalakikan kepadaku itu dengan sangat tegak, dengan sangat kuat lah, ya, dengan sangat sungguh-sungguh gitu, tidak main-main. Fama uhsinu ghaira qira'atahu, ya. Maka aku ini ketika di zaman aku belajar kepada Imam Asim, aku tidak memperbagus apapun, bacaan apapun selain aku berusaha untuk memperbagus bacaanku kepadanya. Karena mungkin takut salah. Kalau salah itu dapat hukuman yang sangat-sangat tegas gitu. Wa hadzal ladzi akhbartuka bihi minal Qur'an innama ta'allamtuhu min Asim ta'alluma. Seperti inilah yang aku ajarkan kepadamu dari Al-Quran ini. Aku belajar dari Imam Asim ini dengan pembelajaran yang sangat-sangat keras gitu, yang sangat sungguh-sungguh. Beliau juga, ya, Imam Syu'bah, Abu Bakar bin Syu'bah bin Ayyash ini diriwayatkan, beliau imam yang zuhud, sangat zuhud. Beliau tidak tidur di kasur selama 50 tahun. Jadi beliau tidak menikmati empuknya kasur ini selama 50 tahun. Karena apa? Ya, karena beliau tidak ingin susah bangun ataupun hal yang semacamnya lah, ya. Saking zuhudnya beliau. Ini gambaran dari zuhudnya para ulama terdahulu. Kemudian beliau juga dikenal dengan kewaraannya, ya. Kewaraannya sampai-sampai dikatakan dari Yahya bin Adam, menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id. Jadi Imam Yahya bin Sa'id ini pernah menemani Imam Syu'bah pergi, ya, safar dari Kufah ke Mekah. Tapi ketika dalam perjalanan ada seseorang yang ngasih ke Imam Syu'bah ini rutop atau kurma basah, ngasih. Sampai beberapa saat ternyata Imam Syu'bah sampai kabar kepadanya bahwa kurma tersebut itu diambil dari kebunnya Khalid. Ya, kebunnya Khalid bin Salamah al-Makhzumi. Kemudian Imam Syu'bah langsung mencari di mana
letak tempat tinggal keluarga Khalid bin Salam al-Makhzumi ini. Karena ternyata yang orang tadi ngasih itu kurmanya ngambil dari kebun orang gitu. Akhirnya Imam Syu'bah mendatangi keluarga tersebut dan Imam Syu'bah memberikan harga dari kurma yang tadi dia makan untuk meminta kehalalannya. Itu kan artinya sangat-sangat berhati-hati gitu. Sangat-sangat waro. Nah, ini juga beliau salah satu perkataan beliau Imam Syu'bah ini bahwa makhluk itu terbagi menjadi 4 bagian, 4 golongan. Yang pertama adalah ma'dzur, ya. Golongan orang-orang yang dimaafkan, golongan yang dimaafkan, ma'dzur. Yang kedua adalah makhbur, golongan yang diuji. Yang ketiga adalah majbur, golongan yang terpaksa, dipaksa, ya. Yang keempat mathbur, yaitu yang binasa. Fal ma'dzurul bahaim, kata beliau. Golongan yang diberikan maaf, ya, yang dimaafkan itu adalah hewan. Mereka punya hukuman nggak ketika melakukan sesuatu? Mereka bebas dari hukuman, tidak menerima konsekuensi di akhirat nanti. Mereka hidup di dunia, meninggal ya udah, ya. Perbuatan mereka tidak memiliki balasan. Kemudian yang kedua masbur. Masbur itu adalah yang golongan yang binasa. Yang kedua al-majbur. Afwan, yang kedua makbur dulu. Wal makbur ibnu Adam. Makbur ini adalah orang yang diuji, golongan yang diuji, yaitu ibnu Adam ataupun manusia. Karena apa? Manusia itu diuji karena mereka perbuatannya memiliki konsekuensi dan balasan. Jadi hidupnya itu 2 kali gitu. Berbeda dengan hewan yang hidupnya hanya sekali. Manusia hidupnya 2 kali. Yang hidup pertamanya ini sebagai ujian. Yang perbuatan dan apa yang mereka lakukan itu memiliki konsekuensi dan balasan gitu. Makanya dikatakan golongan yang diuji. Adapun golongan yang ketiga adalah majbur. Majbur al-malak, yaitu golongan yang terpaksa. Maksudnya tidak memiliki pilihan. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak memiliki pilihan kecuali taat. Karena mereka diciptakan untuk beribadah, hanya beribadah saja, tidak bisa bermaksiat, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki hawa nafsu. Makanya mereka ini berbeda dengan kita. Kalau kita melakukan kebaikan, otomatis pahalanya lebih besar kita gitu kan. Karena mereka memang diciptakan khusus untuk beribadah kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang ketiga adalah masbur, yaitu golongan yang binasa. Golongan yang binasa ini iblis ya, iblis. Golongan jin yang kafir. Kemudian dikatakan juga, beliau masyhur dari beliau ya, bahwa beliau ini selama 40 tahun tidak pernah absen menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Sehari sekali selama 40 tahun. Ada yang mengatakan juga yaumin fi yaumin walailah. Siang hatam sekali, malam hatam sekali. Bisa nggak? Sangat bisa. Ya, para ulama zaman dulu sangat bisa karena mereka tidak disibukkan dengan hal lain kecuali Al-Quran, ilmu, ibadah. Ya, mereka belum ada gadget. Mereka belum ada. Bayangkan gitu kalau sekarang zaman kita nih nggak ada yang namanya internet, nggak ada yang namanya gadget. Mungkin budaya apa? Mungkin Ramadan ini umat Islam ada yang bisa sampai hatam kayak Imam Syafi'i 60 kali. Ada yang sampai hatam 80 kali. Sangat-sangat memungkinkan. Kenapa tidak? Kita bisa membaca Al-Quran, tasmi Al-Quran kalau di pesantren-pesantren di Indonesia itu bisa tasmi Al-Quran semalam selesai. Pada maghrib mulai, sebelum subuh selesai. Bisa. Bisa tuh tasmi Al-Quran. Dengan riwayat Imam Hafiz. Dengan mat yang 4 harokat. Bagaimana kalau kita baca dengan riwayat Imam Qalun misalnya. Yang membaca mat munfasil dengan 2 harokat. Ataupun Imam As-Susi. Ashabul Qasr.
pasti lebih ringkas lagi, lebih cepat lagi gitu. Ya. Jadi sangat memungkinkan 18.000 kali hatam. Di akhir hayatnya eh, saudari beliau datang kepada beliau. Kemudian menangis lah, otomatis lah keluarga kan. Adik-adik beliau datang, kemudian saudarinya menangis. Imam Syu'bah bertanya, apa yang membuatmu menangis? Kemudian saudarinya menjawab, apa yang membuatmu menangis? Imam Syu'bah menunjuk ke pojok ruangan beliau. Coba kamu lihat pojok ruangan itu. Aku telah menghatamkan Al-Quran 18.000 kali di pojokan ruangan itu. Coba bayangkan. Kenapa Imam Syu'bah dengan PD-nya menenangkan saudarinya yang lagi menangis karena akan kepergian beliau dengan prestasi hatam 18.000 kali hatam. Apa sebabnya? Karena Imam Syu'bah menyadari bahwa seseorang yang ketika di akhir hayatnya itu memiliki bekal yang cukup, yang dia yakin itu akan menyelamatkan dia di kuburan dia, akan menyelamatkan dia di hari kiamat dia, di akhirat dia, otomatis dia akan tenang. Ya, dia tenang. Karena seperti itulah keadaan orang-orang soleh, orang-orang beriman yang terbiasa melakukan amal kebaikan di masa hidupnya. Ketika wafat, tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Karena itulah yang ditunggu mereka. Itulah yang ditunggu mereka. Mereka menyiapkan perbekalan yang sangat siap, sangat cukup, dan mereka telah menemui waktu tersebut. Dan salah satu yang dibanggakan oleh Imam Syu'bah ketika akhir hayatnya adalah jumlah hatam ini. Karena apa? Imam Syu'bah yakin Al-Quran adalah salah satu syafaat yang paling kuat. Syafaat yang paling kuat yang tidak akan tertolak syafaatnya. Tidak akan tertolak. Ya. Datang dari hadis, diantaranya juga dikuatkan lagi oleh perkataan Imam Syatibi, wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula wa haythul fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabri alqahu sanan mutahallila hunalika yahnihi maqilan wa radatan wa min ajrihi fi dhirwatil izzi wujtala. Ya, bait-bait yang sangat indah. Imam Syu'bah. Kemudian perawi yang kedua dari Imam Asim ini adalah Imam Hafiz bin Sulaiman. Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah. Al-Asadi Al-Kufi juga, dari Kufah juga ya. Al-Bazzaz, beliau dikatakan Al-Bazzaz. Al-Bazzaz itu nisbatan li bai'il baz, yaitu pakaian. Jadi beliau ini menjual pakaian, penjual pakaian. Jadi kalau ibarat ulama zaman dahulu itu bisnis, owner gitu. Tapi beliau juga ulama besar gitu. Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyad itu adalah penjual minyak Az-Zayyad ya. Az-Zayyad. Ataupun orang-orang yang eh, apa kalau misalnya minyak zaitun tuh dari buah dijadikan minyak ya, pemeras minyak yang memeras minyak, atau minyak argan dari buah jadi minyak sawit. Ya pokoknya yang mengolah minyak tersebut ya. Itu Imam Hamzah bin Az-Zayyad. Ini termasuk Imam Hafiz. Beliau adalah penjual pakaian. Ya. Penjual pakaian. Jadi ulama dahulu itu sangat-sangat umum gitu, sangat-sangat biasa ketika mereka berprofesi sebagai pembisnis, berprofesi lain, tapi mereka ulama juga gitu. Ya. Kemudian beliau ini lahir pada tahun 90 Hijriah. Ya, 90 Hijriah. Belajar Al-Quran kepada Imam Asim itu dengan al-qira'ah, ya, talqinan, ardhan wa talqinan.
Jadi kalau Imam Hafiz ini kedekatan dengan Imam Asim lebih dekat daripada kedekatan Imam Syu'bah dengan Imam Asim. Karena apa? Imam Hafiz itu adalah anak tiri dari Imam Asim. Ya, anak tiri dari Imam Asim. Artinya satu rumah, tinggal satu rumah. Jadi Imam Hafiz membaca kepada Imam Asim itu talaki dengan talaki. Talaki itu gimana? Imam Asim baca, Imam Hafiz mengikuti. Kalau mungkin tadi Imam Syu'bah itu hanya ardon saja, yaitu Imam Syu'bah membaca, kemudian Imam Asim mengoreksi, mendengar. Ataupun mungkin terkadang ada talakinya juga. Tapi yang betul-betul ardon wa talaqinan itu ya Imam Hafiz. Ya. Secara talaki kemudian secara setoran juga. Karena apa? Tinggal satu rumah dengan Imam Asim. Dalam satu riwayat, Imam Hafiz ditanya, bagaimana kamu belajar kepada Imam Asim di rumah? Saya terkadang belajar di belakang pintu. Saya terkadang belajar di ruangan ini, ruangan itu. Karena ya memang satu rumah gitu. Jadi kadang ngajinya mungkin di ruang tengah ataupun di teras halaman gitu. Ibarat seperti itulah. Kalau nasnya tuh riwayatnya, saya kadang belajar di belakang pintu pada Imam Asim. Saya kadang belajar sampai nggak ingat belajar di mana aja. Ya saking di rumah itu ngaji terus kepada Imam Asim. Dan karena kedekatan inilah, ya, karena kedekatan keluarga inilah, beliau paling teliti dan dobit dalam menyerap huruf-huruf Al-Quran dari Imam Asim. Maka dikatakan juga Imam Hafiz ini tidak menyelisihi bacaan Imam Asim, seluruhnya sama, kecuali satu huruf, yaitu Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Imam Hafiz membaca dengan dhammah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Betul nggak? Eh, Mas Hasan, Imam Hafiz kita baca apa? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin atau dha'fin? ضعفين. Ah, dha'fin. Ada dua riwayat dari Imam Hafiz sendiri, ya. Dari Imam Hafiz sendiri ada dua torik atau dua wajah. Ya dari Syatibiyah aja dua. Boleh dua-duanya. Dha'fin dan dha'fin. Tapi dalam riwayatnya beliau mengatakan saya tidak menyelisih bacaan Imam Asim kecuali dalam ayat ini, ya. Saya membaca dengan dhammah, Imam Asim membaca dengan fathah. Yang ketika ditelusuri lagi, ternyata Imam Hafiz juga membaca dengan fathah juga gitu. Kemudian ini kata Imam Abu Amr Ad-Dani yang merupakan ini ulama Quran besar, ya, rujukan ulama qiraat sekarang di kitabnya At-Taisir, itu mengatakan wa huwa allazi akhadha qira'ata 'Asim 'ala an-nasi tilawatan. Dan Imam Hafiz itulah yang mengambil qiraat dari Imam Asim, ya, kemudian mengajarkan kepada manusia sehingga qiraat Imam Asim ini bisa masyhur gitu. Wa nazala Baghdad fa aqra biha wa jawara bi Makkah fa aqra biha. Jadi Imam Hafiz gak cuma ngajar di Baghdad, tapi beliau juga ngajar di Mekah, Makanya ketika itu qiraat ahlu Mekah tuh sampai-sampai baca dengan riwayat Imam Hafiz semua ketika itu. Jadi para ulama mutaqaddimun itu mengatakan orang-orang dulu itu lebih mengutamakan qiraat Imam Hafiz daripada Imam Syu'bah. Karena bacaan beliau ini sangat-sangat fasih, ya gitu, sangat-sangat dhabit, sangat-sangat mirip dengan bacaan Imam Asim. Makanya Imam Syatibi mengatakan فأما أبو بكر وعاصم فشعبة راوي المبارزة وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. Imam Syatibi mengatakan dan Imam Hafiz itu dari kemungkinan beliau, maka beliau lebih diutamakan secara bacaan. Itu orang-orang dulu udah mengutamakan bacaan Imam Hafiz.
Sehingga Allah memberikan qabul sampai saat ini. Mayoritas umat muslim di dunia ini baca dengan riwayat Imam Hafiz. Kemudian, nah ini dia. Ini perbandingan metode belajar antara Imam Hafiz dan Imam Syu'bah ya. Imam Hafiz posisinya tuh anak tiri yang tinggal serumah dengan Imam Asim. Jadi sangat-sangat wajar kalau bacaan beliau tuh lebih bobit dan lebih dipercaya manusia. Metodenya interaksi harian yang intensif mulazamah. Perawi paling bobit teliti terhadap huruf. Adapun Imam Syu'bah sangat-sangat disiplin ya, belajar 5 ayat secara ketat, 5 ayat, durasi 3 tahun penuh, menembus panas dan hujan. Hasilnya ketekunan dan kesabaran luar biasa. Nah, ini ya tadi kenapa tapi kok kenapa bisa beda gitu. Bacaan Imam Hafiz dan Imam Syu'bah sedangkan mereka dari jalan yang sama tuh. Ibaratnya ini jalan ya. Ini Imam Asim nih di ujung jalan, Imam Asim. Set, ini Imam Syu'bah. Yang di bawahnya Imam Hafiz dan Syu'bah. Jalurnya lah kok beda padahal jalannya sama, muaranya sama. Ternyata adalah ini Imam Hafiz sendiri yang mengatakan. Aku bertanya kepada Imam Asim, Imam Syu'bah berbeda tak bacaannya sama dengan bacaanku gitu. Imam Asim bertanya kepada gurunya Imam Asim. Ini Imam Hafiz yang nanya. Kemudian Imam Asim menjawab, saya mengajarkan kepadamu ya dari bacaan yang saya pelajari dari Abu Abdurrahman As-Sulami ya. Yang bacaan yang saya pelajari dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Sedangkan saya mengajarkan kepada Syu'bah Abu Bakar bacaan yang saya pelajari dari Zir bin Hubaish ya. Jadi muridnya sama, tapi Imam Asim memilih bacaannya berbeda gitu. Imam Asim memilih untuk Imam Hafiz ini bacaan yang beliau ambil dari Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Sedangkan Imam Syu'bah ya mengajarkan kepada mengambil bacaan yang beliau dapatkan dari Imam Zir bin Hubaish. Jadi itulah sebab perbedaan dari keduanya. Sampai-sampai dikatakan Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid ya, salah satu ulama yang berijtihad untuk menjadikan qiraat itu 7 as-sab'ah. Dalam kitabnya Kitab as-sab'ah mengatakan perbedaan antara Imam Hafiz dan Syu'bah ini ada sekitar 520 huruf yang masyhur. Jadi dan itu menjadikan dua perawi ini termasuk yang perbedaannya paling banyak di antara dua perawi lain. Secara huruf ya, bukan secara farsh, bukan secara usul. Kalau usulnya mah sama ya, usulnya sama. Kemudian beliau wafat pada tahun 180 Hijriah. Ya, berarti umurnya berapa? Lahir 90, wafat 180. Berarti 80 tahun ya umurnya. Kalau tadi Imam Syu'bah itu beliau hampir 100 tahun umurnya. Akan tetapi beliau udah berhenti mengajar sejak 7 tahun sebelum beliau wafat karena sakit. Karena sakit. Itu tadi Imam Syu'bah. Nah, kemudian ini apa? Ini ada yang ini keluar ya. Ada yang minta di ACC dulu. Oh, udah. Cek masih pada menyimak? Masih pada fokus atau Alhamdulillah. oke? Masih Ustaz. Masih ya? Bosan tidak? Bosan nggak? Seru Ustaz. Oh iya.
Oh. Ini ya kita lanjut dikit lagi. Ini terkait perbedaan antara sekilas perbedaan antara kedua bacaan mereka. Manhaj atau kaidah bacaan Imam Asim. Eh, Sebenarnya kalau usul, jadi dalam qiraat itu Ibu, Teteh, Mas-mas, itu ada yang usul. Usul itu adalah kaidah-kaidah yang berulang, kaidah-kaidah yang berulang, ya. Jadi ketika kita udah mengetahui kaidah itu, dimanapun kita ketemu dalam Al-Quran, kaidahnya tetap sama, ya. Kaidahnya tetap sama. Misal kaidah dalam eh, kaidah dalam membaca mad, misal mad munfasil ya, mad munfasil. Contohnya walladzina yu'minuna bima unzil. Mad munfasil itu adalah ketika ada 3 huruf mad, baik alif, waw ataupun ya, bertemu dengan huruf hamzah, ya. Salah satu sebab mad kan ada 2, ada sukun dan ada hamzah. Nah, mad munfasil ini 3 huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di kalimat yang berbeda, ya. Bima satu kalimat, unzil kalimat yang lain. Itu para qurra sabah ataupun asyarah itu berbeda mereka cara bacanya, ya. Ada yang baca dengan 2 harokat, ya, 2 harokat. Siapa yang baca dengan 2 harokat? Yaitu eh, ada Imam Qalun, ada Imam As-Susi, kemudian itu kalau di Thariqah Syatibiyah, ya. Qalun, As-Susi, siapa lagi? Siapa lagi yang baca dengan qasr munfasil? Dua imam itu aja, ya. Dua imam itu aja. Imam Qalun dan Imam As-Susi. Qalun dari Imam Nafi', Imam As-Susi dari Imam Abu Amr Al-Basri. Itu yang dari Thariqah Syatibiyah. Adapun kalau kita nanti ke Thariqah lain, Imam Hawas pun punya qasr munfasil. Nah, ini yang namanya usul. Kalau kita udah mengetahui Imam Asim dari Thariqah Syatibiyah itu membaca mat munfasil itu dengan 4 harokat. Maka ketika kita dimanapun dari juz 1 sampai juz 30 menemui mat munfasil, ya kita akan baca 4 harokat semua gitu. Nggak berubah-ubah. Itu namanya usul. Yaitu kaidah yang berulang. Kaidah yang berulang. Sama dengan cara baca basmalah. Ya. Wa basmalah bainas surataini bisunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammul. Jadi Imam Asim ini termasuk qurra yang membaca basmalah di setiap awal surat. Jadi nggak ada yang perlu dibahas dari basmalah. Nanti kalau tata cara basmalah itu nanti ke ilmu tajwid ya, ke ilmu tajwid. Gimana cara baca basmalah di antara 2 surat? Gimana cara baca basmalah ketika ba'da ta'awudz, ya, yang ada 4 cara tersebut, 4 cara itu, ya, dan lain-lain. Nah, termasuk imalah. Imalah itu masuk bagian dari usul. Nah, kebetulan di bacaan Imam Asim ini antara Imam Hafiz. Ya, sekarang saya mau tanya, Imam Hafiz punya nggak bacaan imalah? Boleh dijawab. Yang mau jawab, Imam Hafiz punya nggak bacaan imalah? Ya, Punya. Di mana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala irkabu fiha bismillahi majriha. Itu aja Bu Wila imalahnya. Ada yang lain nggak? udah Ada yang lain nggak? Udah nggak ada. ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Hafiz cuma ada imalah di satu tempat gitu? Kayak kayak kok cuma satu gitu kan? Sedangkan imalah ini adalah mazhabnya Imam Hamzah, ya. Mazhabnya Imam Hamzah. Mazhab Imam Hamzah, Imam Kisai yang dari Kufah, kemudian mazhab Imam Ad-Duri juga di sebagian tempat.
Kenapa? Juga nih, saya mau tanya lagi. Imam Hafiz membaca tashil itu ada berapa di tashil di riwayat Imam Hafiz ini? Satu. Ayo, satu. Oke, di mana tuh? Itu nih. Fusilat, Ustaz. Di Ajamiyu. mana? Nah, Fusilat 44. Fusilat. Walau anna Qur'anan suyirat enggak. Apa namanya? Wa qalu laula fussilat ayatuh a'jamiyun. Nah, Padahal tasil ini bukan mazhabnya Imam Hafiz, bukan juga mazhab Imam Asim. Tapi kenapa Imam Hafiz ada mazhab tasil? Naruhnya cuma satu tempat lagi, ya kan? Terus saktah. Saktah Imam Hafiz ada berapa tempat saktah? Saktah riwayah namanya. 4. Empat. Satu di mana? Al-Kahfi 1-2, Ustaz. Oke, dua. Yasin. Yasin 52. Tiga. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Empat. Al-Qiyamah 27. Al-Mutaffifin 14. Wah, terbaik Bu Nur Isnain. Ya, ya. Padahal sakta ini bukan mazhabnya Imam Hafiz. Tapi kenapa Imam Hafiz naruh sakta gitu? Jadi seolah-olah Imam Hafiz tuh nyomot nyomot mazhab mazhab qori-qori lain ditaruh di riwayat beliau. Jawabannya nggak lain nggak bukan adalah al-jam'u bainal lughatain. Kilahuma lughatan, ya. Jadi keduanya itu adalah bahasa Arab gitu loh. Bahasa Arab. Seolah-olah Imam Hafiz ingin mengatakan bahwa hei kamu yang membaca riwayat Imam Hafiz, ada loh bahasa lain selain mazhab kita, selain mazhab Fathah, yaitu mazhab Imalah. Buktinya kita narok tuh salah satu, kita ambil tuh salah satu mazhab mereka di Majriha doang tapi. Majriha. Ya. Kemudian eh, kayak tadi yang kayak Tasil, itu loh mazhab mazhab Ahlul Madinah, Imam Nafi' ya, yang banyak tasilnya. Itu juga bahasa Arab kok. Bahwa itu juga bahasa Arab yang benar dari Rasulullah juga. Buktinya nih saya ngambil nih. Saya menyatakan bahwa lughah itu tuh memang ada gitu. Tapi saya ngambil di satu tempat aja ya. Walau anna Qur'anan apa? Waqalu laula fussilat ayatu a'jamiyun gitu. Jadi selain itu riwayah, itu juga ada taujihat lughawinya. Jadi keduanya sama-sama lughah gitu. Keduanya sama-sama lughah. Saktah juga termasuk ya. Nah, itu tadi apa namanya? Kenapa Imam Hafiz tuh kayak seolah-olah kok cuma ngambil satu-satu aja gitu ya dari mazhab qura yang lain. Ini sebenarnya udah selesai sih kalau dari usul ini. Mungkin bentar, jadi kalau usul antara Imam Asim dan Imam Hafiz itu nggak beda kecuali di idgham ya. Kalau di idgham itu kan ulama beda-beda nih para qurra. Ada yang idghamnya itu misal kayak idgham kabir. Nah, yang memiliki mazhab idgham kabir. Ketika ada dua huruf yang mutamatsilan, dua huruf yang sama bertemu, keduanya sama-sama berharokat ya. Contohnya khudil kita babi, khudil kita babi quwwah. Itu mazhab Imam Susi misal akan mengidghamkan kedua huruf tersebut. Khudil kita biquwwah. Nah, kalau mazhab Imam Asim ini nggak ada idgham, ya, nggak ada idgham. Jadi normal aja. Kecuali di tempat ini nih. Ma makkanni. Aslinya ma makkanani. Ini kita belajar juga di ilmu tajwid. Ma makkanani. Aslinya dalam bahasa Arab. Kemudian dia diidgham ma makkanni fihi rabbi khairu fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ada nggak yang baca ma makkanani? Ada. Karena itu juga bahasa Arab.
Bedanya satu diidgham, satu nggak diidgham gitu. Ya, satu untuk meringankan lisan, jadi diidgham aja makan nih. Yang satu lepas aja al-faq ya, yaitu Imam Ibnu Katsir. Misal ta'muruni juga, ini sepakat. Qurra membaca dengan ta'muruni, nggak ada yang baca dengan ta'murunani. Kalau ta'manna sama, Qurra sepakat diidgham, tapi mereka berbeda cara idghamnya. Ini ada yang dengan raum dan ada yang dengan ismam. Raum itu adalah apa raum? Yang ingat raum? Nah, raum ataupun ismam. Ya nggak perlu kita perpanjang lah, karena itu udah ma'ruf ya di ilmu tajwid. Nah, ini juga yang perbedaan antara Imam Syu'bah dan Imam Hafiz di idgham ini, bahwa Imam Hafiz mengidghamkan man hayya an bayyinah di surah Al-Anfal. Sedangkan wa man hayya yaksir mudhiran id safa huda. Jadi yang mengizharkan itu adalah Imam Nafi', Imam Syu'bah dan Imam Al-Bazzi. Ya. Hayya. Nah, hayya ini apakah dia mencakup nggak rosamnya ini? Bisa nggak orang yang membaca dengan ilhar pakai tulisan ini? Bisa nggak? Sekarang Ana mau nanya. Ayo. Yang baca dengan ilhar bisa nggak terwakili oleh rosam ini? Hayya. Ada yang mau jawab? Bisa nggak kira-kira? Jadi kan ini, jadi pertanyaannya Imam Syu'bah kan baca hayya. Hayya. Nah, rosam dari Imam Syu'bah ini bisa nggak pakai rosam yang seperti ini? Terwakili nggak rosamnya gitu? Terwakili nggak? Ayo. Ini ya, coba kita buka mushafnya deh. Ini sekalian kita nanti kalian ini sebentar lagi ya. Jadi itu sih gambar ini juga ya, di idgham semua sama dengan Imam Hafiz kecuali nih yang beda. Nanti kalau ketemu akhadtum atau akhadta ya, akhadta itu baca punya Imam Syu'bah dulu ya. Imam Syu'bah mengidghamkan zal kata akhadtum akhadta ya. Akhadtum wa fil ifradi 'ashara daghfala. Jadi yang baca dengan izhar itu cuma dua imam, yaitu Imam Hafiz dan Imam Ibnu Katsir. Sisanya semua baca dengan idgham akhadta, termasuk Imam Syu'bah. Terus Yasin juga, Yasin kalau di Thariq Syatibiyah itu Imam Syu'bah Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun juga nu wal qalami wa ma yasturun. Nah, adapun Imam Hafiz itu baca dengan ilhar untuk Thariq Syatibiyah. Kalau hak dhamir udah nggak ada khilaf, mat qasar nggak ada khilaf, hamzah min kalimah nggak ada khilaf. Semua insyaallah nggak ada khilaf kecuali tadi sama di sini di hamzah mufrad itu Imam Syu'bah baca dengan huzu'ah. Imam Hafiz saja yang baca dengan huzu'ah ya. وزن وقف أن في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم مصلا. Jadi Imam Hafiz saja yang baca huzu'ah. Imam lain baca huzu'ah. Termasuk Imam Syu'bah. Jadi kalau ketemu huzu'ah ini termasuk ini farsh tapi kayak usul gitu. Ada farsh yang berulang
dia hukumnya seperti usul. Ketika Imam Syatibi menyebutkan haitsu ata, semua tempat di Al-Qur'an, misal kayak buyut, biyut, ya. Wa kasru buyutin wal buyut yudammu an hima jillatin wajahan ala asli aqbala. Jadi kalau ketemu lafaz al-buyut, ya, nanti baca punya Imam Hafiz dulu. Baca punya Imam Syu'bah dulu. Jadi bacanya sesuai urutannya. Imam Syu'bah baru Imam Hafiz. Misal waqtul biyuta min abwabiha. Baca dengan kasrah dulu. Ya. Baru baca dengan Imam Hafiz. Waqtul buyuta min abwabiha. Kasrah baru Syu'bah baru Hafiz dulu. Termasuk ini. Kalau ketemu huzu'a, nanti baca huzu'a dulu. Ya. Wadhkuru ayatillahi huzu'a. Baru huzu'a wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum. Seterusnya. Ya. Sama dengan juga kufu'a. Imam Hafiz baca kufuan ahad. Kita Syu'bah baca kufuan. Berarti kufuan dulu baru kufuan. Ini murja'un juga, ya. Murja'un, Imam Syu'bah baca murja'un. Imam Hafiz baca murja'un. Turji, ya. Kalau untuk saktah, ya. Yang ada saktah riwayat di tempat empat ini cuma Imam Hafiz. Jadi Imam Syu'bah tidak memiliki saktah. Jadi kalau baca keempat tempat ini dengan wasol berarti bacanya dengan tanpa saktah, ya. Saktah itu hukum apa? Hukum wasol apa hukum waqaf? Saktah. Hukum wasol apa hukum waqaf? Waqaf. Jadi kalau coba deh, siapa yang tadi jawab waqaf? Pasang. Saktah itu hukum wasol. Jadi kalau waqaf tidak berlaku saktah. Ya. Kalau niat waqaf, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Niat waqaf udah waqaf aja. Qayyimal lima. Kecuali kalau niat wasal iwaja qayyimal lima. Kemudian kalla bal rana. Kalau ini kan memang di akhir, maksudnya di tengah ayat. Orang juga jarang berhenti di bal kan. Ngapain? Ya. Jadi kalau baca Imam Syu'bah berarti kalla barron. Baca dulu Syu'bah. Habis itu kalla bal rana ala qulubihim. Oke. Kemudian ini nanti kita teknis ngajinya nanti pakai ini ya, pakai mushaf qiraat Imam Syu'bah yang ini. Mana? Ini. Ya. Contoh. Contoh deh kita contohin di juz 1 ini terakhir insyaallah. Di lafal Mikail misal. Jibril sama Mikail. Ya. Jadi yang hijau ini adalah bacaan yang merah ini, yang di sini itu kita baca dulu. Jadi yang di mushaf ini adalah mushaf Imam Hafiz. Yang di sini yang di samping itu bacaan Imam Syu'bah. Jadi ketika ada ketemu tanda merah berarti ada perbedaan antara Imam Hafiz dan Syu'bah. Baca dulu yang di samping, ya. Karena kan kita targetnya nih satu majelis satu juz lebih ya. Jadi kayaknya kalau harus dikasih tahu setiap ada khilaf dikasih tahu dulu ini bacanya gini itu agak memakan waktu sehingga sebelum majelis dipersiapkan dulu. Ini di juz 1 ada berapa khilafnya? Ya. Ketahui dulu Imam Syu'bah baca. Oh, Imam Syu'bah baca kayak mana? Oh, kayak wa Mikaila. Ya. Imam Hafiz baca wa Mikala. Ya. Kemudian Imam Syu'bah Jibrilnya baca seperti apa? Imam Hafiz baca wa Jibrila. Ya. Wa Jibrila. Kemudian berarti kalau baca jamak nih berarti gini.
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. Baru baca punya Imam Hafiz. Wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Nah, itu. Terus nanti kalau teman-teman ada yang mau misal mau ngafal syawahid dari Syatibinya, di sini ada ya. Sini ada. Ini namanya D itu dalil, singkatan dari dalil. Shin itu Syatibi. Imam Syatibi mengatakan wada' ya amika ila wal hamzah qablahu ala hujjatin wal ya'u yuhdafu ajmal. Jadi Mikail ini ya, wada' ya amikail. Hapus ya pada lafal Mikail. Da' itu artinya hapus. Wal hamzah qablahu dan hamzah sebelumnya. Ya dihapus. Ini ya dihapus. Hamzah dihapus. Jadi Mikala. Wal hamzah qablahu ala hujjatin. Siapa yang menghapus ya dan hamzah ini? Yaitu ala hujjatin. Ini pakai rumus Imam Syatibi. Ya. Ulama tuh pinter. Bikin syair pakai rumus. Ain tuh Imam Hafiz. Ya. Ha itu Imam Abu Amr. Dua imam ini ya membaca dengan Mikala. Berarti Imam Syafi'i baca apa? Sebaliknya, Mikail. Awalnya adalah Mikail. Wal ya'u yuhdhafu ajmala. Wal ya dan yang menghapus huruf ya adalah ajmala, yaitu Imam Nafi'. Berarti Imam Nafi' baca apa? Seperti apa? Imam Nafi' baca wa Mikaila. Wa Mikaila. Ya. Itu sedikit cara kalau teman-teman ada yang ingin memahami ini perbedaannya datangnya seperti apa nih? Dari apa? Contoh, misal Jibril ya. Satu lagi nih. Jibril kan tulisan aslinya Jibril ya. Kalau di mushaf tuh Jibril, oke. Jibril. Wa Jibril fathul jimi warra wa ba'daha. Dan lafal Jibril ya. Fathul jimi, perintahnya adalah fathahkanlah huruf jimnya. Tadinya ji. Fathahkan huruf jimnya jadi ja. Jibril. Warra wa ba'daha. Dan fathahkanlah huruf ro-nya juga. Tadi perintahnya fathahkan huruf jim, fathahkan huruf ro juga. Jadi jabro. Oke. Jibril jadi jabro. Wa ba'daha ya. Warra wa ba'daha wa'a hamzatan maksuratan suhbatun wila. Kemudian berikanlah hamzah kasroh untuk siapa? Yang baca jim, ro, fathah, kemudian nambahin hamzah kasroh ini siapa? Yaitu suhbah. Siapa suhbah? Ini rumus juga. Yaitu Imam Hamzah, Imam Kisai, dan Imam Syu'bah. Termasuk di dalamnya Imam Syu'bah. Berarti Imam Syu'bah baca Jabrailah. Jabrailah. Adapun imam lain baca dengan Jibril. Ya. Jibril, kecuali Imam Ibnu Katsir, beliau baca dengan Jabril. Ya. Bihaitsu ata wal ayatu syu'batun wa makiyum fil jimi bil fathi rutila. Wa makiyuhum fil jimi bil fathi rutila. Nanti Imam Maki, yaitu Imam Ibnu Katsir, membaca dengan Jabril. Jadi di Jibrilnya ada 3 bacaan. Bacaan pertama Jibril, yaitu Imam Hafiz, Imam Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami, dan ya Hafiz Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami. Imam Nafi baca li Jabrail. Imam Ibnu Katsir baca li Jabril. Imam Hamzah, Imam Kisai, dan Imam Syu'bah baca dengan Jabrail. Termasuk Imam Syu'bah. Jadi kalau nanti bacanya Imam Syu'bah dulu, li Jabrail, baru baca punya Imam Hafiz. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi nanti
ketika jamak nggak habis waktu untuk dikasih tahu dulu. Jadi udah disiapin dari sebelumnya. Nanti dikirim mushafnya ke grup, insyaallah. Mungkin untuk materi, afwan kepanjangan. Semoga bisa memberikan sedikit faidah. Kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza pada Ustadz Ahmad Amudi telah menyampaikan materinya ya sangat lengkap. Insya Allah seru sekali penjelasan yang disampaikan oleh beliau dari mulai latar belakang, sejarah, kehidupan seorang Imam Asim dengan kedua perawinya yaitu Imam Syu'bah dan juga Imam Hafaz hingga sampai ke prakteknya kita sudah melihat semua teman-teman semua yaitu praktek cara membaca qiraat gabungan qiraat yaitu dengan dua imam periwayat yaitu riwayat Imam Hafiz dan riwayat Imam Syu'bah. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini yaitu acara penutupan. Marilah sama-sama kita tutup majelis perdana Ngaji Tadarus Qiraat Al-Quran pada pagi hari ini. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya sebagai MC pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh foto bentar? Foto Oke. dulu nih. Boleh? Baik, siap. Baik teman-teman, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari kita dibuka dulu kameranya. Kita akan ada sesi dokumentasi. Ya, bismillah. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Syukron. Jazakumullah khairan katsiran. Kalau ada pertanyaan, bisa nanti kita diskusi di grup ya. Misalnya ada yang masih membingungkan. Atau nanti langsung di majelis saja. Yang aku ada Ustazah Khansa. Yang lain insyaAllah nanti sama Ana. InsyaAllah kita mulai besok. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Ramadannya Allah berkahi bersama dengan Al-Quran ini. Amin. Amin, amin. Jazakumullah khairan, Ustadz Ammar, Mas Hasan, Jazakumullah khairan. Ibu. Ustazah Khamsa dan lainnya. Selamat baru ini ya, Ramadan di sana ya. Iya, baru tarawih tadi. Begadang sampai jam 12. Ya, Iya. izin. Ya, boleh Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.